Nah, pernah nggak kamu ngerasa tertinggal dari orang lain? Teman kamu udah menikah, kamunya belum. Mereka udah entah kemana-mana, kamunya masih ngerasa stuck di sini. Teman-teman kamu sudah punya anak, kamunya belum. Teman-teman kamu udah punya rumah, kamunya masih tinggal di rumah sewa dan nggak ada apa-apa. Teman-teman kamu udah ada pencapaian, udah punya kendaraan pribadi, sepeda motor, bahkan roda 4 mobil. Kamunya kemana-mana masih naik Sudako, ataupun kamu masih naik angkutan umum gitu. Jadi rasa nggak asik aja, rasa nggak enak aja gitu. Jadi ngerasa kalau kamunya itu ngerasa tertinggal dari orang lain dan insecure sekali. Nah, pendengar, mungkin kamu gak sadar kalau kamu kurang adanya atau kurang peduli sama diri kamu sendiri. Jadi kamu malah sering membandingkan diri kamu, ya. Jadi mungkin kamu pernah ngelihat teman kamu itu yang biasa-biasa aja sekarang udah keluar negeri, dapat beasiswa gitu. Teman kamu yang gak punya apa-apa dulu mungkin lebih susah dia, sekarang dia pekerjaannya udah tinggi, karirnya naik gitu. Jadi kalau kita mengingat orang-orang yang seperti itu, pasti perasaan kita itu apakah sedih, senang, yang pasti kita ngerasa tertinggal gitu ya. Jadi sebetulnya ya pendengar, bukan kamu nggak berkembang atau perkembangan kamu stagnan, bukan ya, tetapi karena perkembangan mereka itu lebih cepat, lebih pesat daripada kamu. Benar kan? Kamu gak stagnan, kamu naik juga gitu. Tapi memang mereka kayak gini, mereka cepat sekali gitu dibandingkan kamu gitu. Dan gegara hal tersebut bisa bikin orang merasa insecure terhadap diri sendiri, dan akhirnya jadi lupa sama pencapaian selama ini. Jadi kita malah fokus sama hidup orang lain, ngeliat ke atas, wah dia udah ada ini. Tenang nih, buat kamu yang merasa tertinggal dari orang lain dan ingin bagaimana cara mengatasinya, ya. Di sini aja bakal ngasih tahu kamu, ya. Kita bisa menerapkan self awareness. Nah, apa sih penyebab rasa tertinggal dari orang lain? Seperti yang saya bilang, ya, itu kita ngerasa insecure dari dalam diri kita. Dan hal itu terjadi karena kita nggak fokus pada hal-hal yang penting bagi diri kita. Kita lebih fokus sama hal-hal yang terjadi di luar kita. Kita lihat pencapaian orang lain. Nah, kalau kamu nggak mengatasi hal tersebut, ya, kamu bakal jatuh ke bawah gitu. Nah, yang pertama yang harus kamu lakuin, ya kan, kamu harus mempersepsikan diri kamu. Bagaimana orang lain melihat kamu. Terus bagaimana kamu menentukan caranya kamu ataupun perannya kamu di dunia, ya kan? Jadi berdasarkan penelitian, ya, self awareness, percaya diri juga, ya kan? Percaya diri yang tinggi itu ada korelasinya dengan tingginya kreativitas, ya. Percaya diri serta produktivitasnya kita. Asumsinya, seiring dengan peningkatan 3 hal tersebut, maka kita akan lebih mudah untuk mencapai kesuksesan. Tapi gimana sih caranya meningkatkan self awareness secara efektif, ya? Yang pastinya yang pertama, memanfaatkan waktu sendirian untuk melakukan refleksi diri. Terus juga being mindful, kayak bermeditasi gitu. Terus juga kamu bisa mengeluarkan perenungan kamu, ya, dari kepala gitu. Terus bisa kamu tulis dalam bentuk buku harian. Terus itu paling bagus gitu, ya. Jadi sekarang kamu nggak perlu lagi berorientasi kepada orang lain, pencapaian orang lain, karena itu nggak bakal ngaruh sama hidup kamu. Nah, emang kalau teman-teman kamu nggak seberhasil itu, lantas hidup kamu jadi lebih baik? Gak juga kan? Nah, kalau kamu tahu orang lain lebih unggul dari kamu, ya nggak usah merasa terintimidasi, nggak perlu terlalu peduli, kecuali kalau kamu berniat untuk belajar dari keunggulan orang tersebut. Nah, the question is, pertanyaannya adalah, kamu selama ini mikirin orang lain belajar nggak? Ya, teman kamu itu bisa sukses dalam usaha tertentu. Kamu udah tahu belum usahanya gimana, ya kan? Kamu kepengen sukses juga kan? Ya itu tadi, ya kan, kamu harus fokus belajar dan belajar. Kalau teman kamu itu belajarnya 2 kali, mereka sukses, kamu harus lebih gitu.
Jadi perbaiki diri kamu, perbaiki mindsetnya kamu, fokus atas apa yang ingin kamu raih. Insya Allah mudah-mudahan kamu bakal berkah ya. Nah, yang pastinya pendengar, ini paling penting nih ya kan. Kamu jangan pernah membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kita itu berbeda ya, bahkan maghrib aja nggak serentak ya kan. Di Aceh sama di Medan itu beda maghribnya. Jadi kamu nggak bisa membandingkan, oh dia udah udah punya anak, saya belum punya anak. Nggak sama gitu. Mereka udah punya mobil, saya juga harus punya mobil. Nggak sama ya. Kita punya waktu kita masing-masing. Kita nggak bisa menyamakan diri kita ke orang lain, apalagi yang lebih tinggi. No, everyone is different. Semua orang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Dan ini penting sekali, ya kan? Terus juga selanjutnya adalah kamu harus buat perencanaan masa depan kamu, ya kan? Kamu bisa tulis di buku, kamu kepinginnya apa sih? Nah, biasanya kadang-kadang kita cuman berpikir aja, berpikir sampai lelah, capek, ya udah gitu. Nah, sekarang coba kamu renungin perencanaan masa depan kamu di sebuah kertas. Apa sih kepengennya kamu? Udah kamu buat nih, kamu kepengennya apa, goalnya kamu. Terus bagaimana aku harus meraihnya? Tulis lagi caranya seperti apa. Dan insya Allah mudah-mudahan aja bakal ketemu gitu ya. Jadi saya udah kasih tahu gitu ya, perasaan-perasaan yang gak enak, gak asik gitu, ngerasa insecure terhadap orang lain, itu harus dihindari, ya kan? Karena semua orang itu memiliki jalan dan juga pilihan yang berbeda-beda, ya. Jadi kamu gak bisa menyikapi ketertinggalan kamu itu dengan mengkritik hal lain di hidupnya kamu itu, ya nggak bisa gitu, ya kan? Intinya adalah kamu harus berada di track yang tepat ya, lakuin yang terbaik dan kamu nambahin skill kemampuan kamu. Apapun itu, misalkan nih kamu sukanya jahit, kuatin di jahit. Kamu sukanya misalkan di bahasa asing, kuatkan di bahasa asing. Kamu sukanya di olahraga, kuatkan di olahraga. Terus temukan passion kamu dan insya Allah mudah-mudahan saja passion kamu itu bisa menghasilkan ya.